dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamen Dikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu Beno Arif. Status ijazah SMA atau SMK Gibran Rakabuming itu makin kusut dan makin mencurigakan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat yang berjanji bertemu dengan Roy Suryo, Rismon Sianifar dan rombongan itu ternyata ingkar janji. Dia kemudian membatalkan pertemuan itu dengan alasan ada rapat dengan DPR RI. Sementara Sekretaris Ditjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah Eko Susanto mengubah pernyataan sebelumnya tentang status ijazah Gibran. Yang sebelumnya itu dia menyatakan bahwa Gibran itu telah menyelesaikan pendidikan di UTS Insert yang setara dengan grade 12. Itu dia mengacu pada keterangan dari surat keterangan yang dibuat oleh Menteri terdahulu atau Dirjen yang terdahulu. Sekarang dia berubah menyatakan bahwa Gibran itu telah menyelesaikan diploma di UTS Insert. Sore hari ini kita berangkat dengan dugaan yang sangat positif. Kita berangkat dengan husnuzon, ya, bahwa sesuai dengan janji kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Hayat. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendiknenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, ya, dan kami sempat akan langsung keluar lagi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf. Makasih Mas Michael dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan tadi di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jahmada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PT-UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insert ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok.
lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney ya, mengatakan Pak Iksan Katonde, Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang mungkin Bang Respon mau ke Singapura ya gitu untuk ngecek kalau ke MPSM misalnya. Kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Batalnya Wakil Menteri Atif Latiful Hayat dan berubahnya penjelasan Sekretaris Ditjen Eko Susanto ini sangat mencurigakan. Pertama, mengapa tiba-tiba dia mengubah pernyataan sebelumnya ketika bertemu Roy Suryo dan Rismond 2 pekan lalu. Saat itu sesuai dengan surat keterangan Dirjen Dikdasmen di era Muhadjir Effendi, di era menterinya Pak Muhadjir Effendi maksud saya ya, disebutkan bahwa Gibran itu memiliki ijazah SMK bidang akuntansi dari UTS Insert dengan grade 12 itu yang suratnya terbit tanggal 6 Agustus tahun 2019 ya. Saya sebelumnya menyebut tanggal 8, yang tepat yang benar tanggal 6. Hal ini yang membuat Rismond juga heran dan sekaligus kesal karena sebelumnya Wamen Menteri Dasman itu seperti dikatakan oleh Roy Suryo kan sudah berjanji akan bertemu, ternyata kemudian membatalkannya. Karena itu Rismond mengancam dengan mempersilahkan para aktivis untuk rame-rame menggeruduk kantor Kemendikdasmen kalau besok masih juga tidak bersedia bertemu. Kami sangat kecewa ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya, jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu satu. Ya. Poin yang kedua, ya. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchid Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insert kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insert tahun 2006 ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 kurs, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insert mengambil program diploma bisnis. Halo, rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini, saya tanyakan tadi. Ya, ini langsung ditanyakan Pak. Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma ya, yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Ijazah, diploma, UTS Insert itu. Padahal dia mau menyetarakan
SMK. Iya. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, 2 rapor. Rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan, J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA. Ojek Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma. UTS Insert. Coba bayangkan. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insert berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Ya. Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA. Kelas 11 12-nya diploma UTS Insert pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roy Suryo, nomor HP-nya juga ada, dan kuasa hukum kami, Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya. Yes or no? No, Oh, yes. nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Gitu loh. Itu hakmu. Mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Nah, yang kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja. Ini. Ya, oleh karena itu, saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu Mbak Beno mana? Mbak Beno. Mbak Beno dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban Ya. untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, Ya. maka silakan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu. Ya, kita akan datang secara pakai suara toa mungkin. Karena kalau cuma begini mereka nggak dengar. Ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok. Soal ijazah Gibran yang disebut setara SMK, baik seperti surat keterangan sebelumnya yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan studinya di UTS Insert grade 12. Ini artinya kalau grade 12 itu sama dengan SMK atau SMA, maupun sekarang diubah menjadi telah menyelesaikan diploma di UTS Insert, dua-duanya ini dengan mudah disanggah dan dibatalkan. Pertama, Insert adalah kursus bahasa Inggris yang 9 bulan dan Gibran mengaku dia hanya mengikuti 6 bulan. Memang ada yang Insert itu adalah untuk diploma Inggris yang untuk melanjutkan kuliah, tapi ada juga yang digunakan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya ya. Nah, kalau yang digunakan untuk kuliah itu ya dia harus menyelesaikan paketnya gitu ya, dan kemudian mendapatkan sertifikat, bukan diploma ya. Tapi kan Gibran sendiri seperti pengakuan dia dalam wawancara saya dengan warga Indonesia, Pak Ihsan Katode yang mengantarkan dia keliling di Sydney pada waktu dia mengikuti kunjungan bapaknya bersama dengan anak dan istrinya, dia mengaku dia tidak menyelesaikan kursus bahasa Inggris di Insert itu yang 9 bulan, dia hanya sampai 6 bulan saja.
Katakanlah misalnya Gibran itu menyelesaikan sampai 9 bulan, tetap saja itu tidak bisa disetarakan dengan SMA atau SMK gitu ya. Karena yang perlu dicatat bahwa di insert tidak ada grade ya, apalagi disebutnya grade 12. Lagi pula ini kalau mengacu sistem pendidikan di Australia yang disebut high school itu di Australia dikenal dengan nama year 12 ya, bukan grade 12. Kedua, kalau Gibran mengaku bahwa dia menyelesaikan diploma di UTS atau yang disebut tadi oleh Sesdijen bahwa dia menyelesaikan diploma di UTS Insert, berarti Gibran tidak punya ijazah setara SMA atau SMK karena untuk masuk ke diploma di UTS itu juga dia harus punya ijazah SMA. Nah, kenapa bisa dikatakan bahwa dia tidak punya ijazah di SMA? Karena kan disebutkan bahwa dia sebelumnya sekolah di Orchard Secondary Park Singapura itu hanya menyelesaikan grade-nya itu 9 dan 10 ya, berarti kelas 1 SMA ya. Itu berarti ya belum lulus SMA. Tetapi yang lebih menarik lagi kan, sudah seperti saya sampaikan berkali-kali juga di website KPU yang menyantumkan riwayat sekolah Gibran itu tercantum bahwa pendidikan Gibran itu SMA-nya itu di dua tempat, di Orchid Park Secondary Singapura ini tahun 2002 sampai 2004 dan di KPU ditulis dalam kurung SMA. Kemudian satunya lagi di UTS Insert Sydney Australia itu tahun 2004 sampai 2007. Di situ juga ditulisnya SMA gitu. Jadi dua-duanya ini SMA disebutkannya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa yang di insert itu adalah diploma begitu ya. Ini kan bertentangan dengan KPU yang menyebutkannya SMA. Jadi gimana ceritanya? Jadi ini sangat kelihatan masih ada upaya terus untuk menutup-nutupi bahwa Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Kendati sebelumnya kan sudah ada pengakuan dari MDIS bahwa dia menyelesaikan dia menyelesaikan pendidikan S1-nya dari perguruan tinggi itu yang ada di Singapura itu. Yang dipersoalkan kan bukan ijazah S1-nya, tapi ijazah setara SMA atau SMK dengan SMA dan SMK yang ada di Indonesia, dan itu ada syarat-syaratnya yang tadi disebutkan oleh Rismond begitu ya. Anda kan ini kan sekarang seolah-olah coba dibangun argumen bahwa orang sudah punya S1 kenapa masih dipertanyakan juga ijazah SMA-nya. Karena sistem pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda. Ada aturan-aturannya yang Rismond tadi menyebutkan syarat-syaratnya secara detail. Yang paling penting perlu dicatat bahwa syarat minimal pendidikan capres dan cawapres itu adalah SMA yang sederajat. Jadi kalau dia kemudian punya ijazah S1 tetapi dia tidak punya ijazah SMA atau SMK yang sederajat dengan sistem pendidikan di Indonesia, ya dia gugur ini persyaratannya. Dengan begitu Gibran itu bisa dimakzulkan. Saya Hersum Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.